Selamat datang di Trader Jalanan. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali ke Trader Jalanan. Kali ini saya akan membagikan tips sesuai permintaan atau request teman-teman, salah satunya yang sudah DM bagaimana bahaya influencer saham bagi kesehatan portofolio kita. Semakin banyak investor, semakin naik pula saham yang kita investasikan. Nah, ini berkaitan dengan banyak atau maraknya iklan-iklan yang tentunya bagi investor baru harus berhati-hati dikarenakan iklan tersebut atau media atau saham yang sudah naik tinggi kemudian diiklankan atau kemudian dianalisa. Jadi kita jaga-jaga untuk mengatasi penurunan nilai saham tersebut. Semakin banyak investor, tentu saja kita juga semakin senang saham yang kita beli akan dibeli juga oleh orang lain, maka kita wajib bersyukur. Nah, ini mengenai saham yang sudah naik tinggi ternyata dianalisa juga. Untuk yang fast trader tentunya sangat lihai, sangat cepat melihat kondisi ini, tentu dimanfaatkan atau berkah bagi mereka. Tetapi kalau yang baru menjadi investor saham ini sangat berbahaya. Tentunya jangan salah pilih ataupun beli saham di pucuk sehingga cuan kita atau hasil investasi kita berkurang. Jika melihat kondisi ini tentu kita banyak belajar bagaimana kita mengambil kesempatan atau membeli saham yang salah harga. Bagi yang sudah melihat video sebelumnya, saham bola sebelum terkenal atau sebelum dianalisa oleh orang lain maupun teman-teman mungkin harganya sudah turun banyak dari harga IPO, kemudian beli kita nyicil dari bawah. Jika kita lihat dari harga kemarin tutupan Rp306, maka kenaikannya sudah lumayan, sekitar 80%. Kalau dibandingkan dengan deposito ataupun obligasi sangat jauh ya. 1 tahun hanya sekitar 10% kalau bunga tertinggi, tapi kalau investasi di saham bisa beratus-ratus%. Nah, ini sebagai pembanding nilai investasi yang tentunya sangat menggiurkan. Akan tetapi kita perlu menganalisa dulu sebelum membeli saham yang layak investasi. Nah, ini kadang kita berpikir bagaimana sekarang beli, besok naik. Kadang kita malah sangkut saham tersebut, sangkut sangat jauh. Kita beli berharap naik, malah turun banyak. Semakin beli kita semakin turun. Nah, ini perlu teknikal khusus. Tentu kita harus rajin belajar, rajin membaca.
Jika kita ingin melihat portofolio kita warnanya hijau-hijau, jika kita melihat portofolio kita merah, ya hati kita semakin sedih. Bagaimana kita kumpulkan untuk investasi, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Oke, kami akan kembali menganalisa satu saham yang mungkin bisa dibeli atau mungkin tidak. Ini hanya pendapat, tidak rekomendasi jual ataupun beli saham apapun. Tentunya resiko ada di tangan Anda. Cuan bisa diambil sendiri, dan kalaupun rugi juga ditanggung sendiri. Tentu saham ini di bidang finansial yang fundamentalnya cukup baik. Mulai 100.000 pun boleh buat beli saham dari sisa-sisa hasil apapun, ataupun sisa buat makan atau buat ngekos atau sisa yang lain deh. Yang penting kita sisihkan untuk investasi, kemudian kita panen di masa yang akan datang. Jika sudah kumpulin banyak, kita tinggal panen. PT Fuji Finance Indonesia Tbk bergerak di bidang keuangan, yaitu leasing. Mari kita simak bareng-bareng bagaimana fundamental perusahaan tersebut. Listing tanggal 9 Juli 2019. Sudah hampir 2 tahun. Harga penawarannya Rp110. Kalau sekarang Rp123, belum riskan. Kemudian pemegang sahamnya Indovalue 61%, PT Karnik 29,94%, atau hampir sama dengan 30%. Masyarakatnya sedikit dan juga jumlah sahamnya nggak terlalu banyak. Kita melihat yang lain, bagaimana fundamentalnya. Penjualannya 7 miliar, kemudian profitnya hampir 7 miliar. EPS-nya Rp8. Nilai bukunya Rp130, masih ada rentang Rp5. Valuasinya dibilang menarik, tidak menarik, dibilang tidak menarik, kok ini menarik. Dari sisi lain memang berbeda. Ini base-nya naik, turun, kemudian naik. Walaupun pandemi tetap masih untung. Profitability-nya, ROE-nya lumayan, hampir 6,49%. Nah, kita sisi lainnya, perusahaan ini tanpa utang, jadi sama sekali sedikit utangnya. Jadi utangnya sedikit, kalau di delisting jarang sekali. Kita melihat grafiknya, garis-garisnya ini tertahan di MA60 dan juga MA20.
kemudian volumenya besar-besar lalu mengecil. Sambil belajar kita melihat bagaimana pergerakan harga saham PT Fuji Finance, bahwa mulai IPO kemudian turun karena kinerja membaik, maka harga sahamnya naik juga. Kemudian ini MACD-nya sudah di atas 0, sudah positif. Kemudian dari sisi bandarmologi jelas ada seseorang atau institusi yang selalu makan sahamnya. Jadi pastikan like, subscribe, dan share.